Pagi, saya Rahmat Irfan Suryanto Gregorius Manalo, kelas PGSD 6C, MPM 18160-106, di mata kuliah simulasi pembelajaran sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang A, hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut adanya kualifikasi guru kependidikan Strata 1 atau S1. Untuk mewujudkan guru profesional berkualifikasi S1 tersebut, maka program pengalaman lapangan PPL. B. Tujuan manfaat pembelajaran mikro. Keberadaan pembelajaran mikro dalam struktur kurikulum pendidikan guru dimaksudkan untuk memfasilitasi para calon guru dalam mempelajari, mempraktikkan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keterampilan mengajar. Yang C, karakteristik pembelajaran mikro. Jika Anda mencoba mengamati, mengobservasi guru yang sedang mengajar di kelas, mungkin Anda tidak akan menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana proses pembelajaran tersebut dilakukan oleh yang ada dalam bayangan Anda hanya melihat guru berdiri depan kelas menjelaskan materi kepada siswa. Yang D, prinsip pembelajaran mikro. Pembelajaran sebagai suatu proses interaksi tentu memiliki ketentuan, aturan, atau hukum yang mengatur aktivitas pembelajaran tersebut. Yang E, dari beberapa pengertian sifat maupun karakteristik yang dimiliki oleh pendekatan pembelajaran pembelajaran mikro lebih lanjut, Allen-Rian mengidentifikasikan hal-hal fundamental. Selanjutnya bab 2, metodologi pembelajaran. Yang pertama, A, pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu menggunakan tema tersebut. Memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Yang kedua, pendekatan statistik dalam pembelajaran di sekolah dasar memulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama itu ada landasan filosofis kurikulum 2013. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional buku menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses. Yang kedua ada landasan yuridis kurikulum 2013. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidik dasar atau menengah. Yang ketiga itu ada dasar pemikiran. Pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dan pedoman umumnya pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013.
Yang B itu ada penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pelajaran tematik mengatur pada pelaksanaan panduan guru, siswa, guru perlu mengembangkan tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Sesuai itu jadwal perlu dibuat oleh guru. Yang pertama itu adalah pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang C itu ada penilaian proses hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru yang harus melaksanakan penilaian pembelajaran selain mengatur kepada standar penilaian. Menurut standar proses guru penilaian pembelajaran menggunakan pendekatan authentic assessment yang menilai kesiapan siswa proses hasil belajar secara utuh. Selanjutnya itu ada bab 3. Bab 3 itu tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar teaching skill pada dasarnya adalah bentuk perilaku, kemampuan atau keterampilan skill yang bersifat khusus mendasar. A. Itu adalah keterampilan membuka pelajaran. Membuka pembelajaran atau set education adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar adanya acara pembukaan. Yang B, keterampilan mengelola kelas. Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik. Yang C itu adalah keterampilan menggunakan media alat. Ketercapaian dalam proses pembelajaran tandai dengan adanya perubahan tingkah laku ada perubahan tingkah laku tersebut baik yang menyangkut perubahan pengetahuan kognitif. Yang D, keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas menurut Valis Kosasi 1985. Menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan. Yang E, keterampilan variasi stimulis. Selama proses pembelajaran berlangsung, berbagai perasaan bisa terjadi pada setiap siswa, misalnya senang dan susah, bosan. Yang F itu adalah keterampilan bertanya. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat dilihat maknanya dari dua suku kata yaitu keterampil dan tanya. Yang G, keterampilan memberi penguatan. Penguatan recommends pada dasarnya suatu respon dan berikan terhadap perilaku perbuatan baik. Yang H, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmi 2013 tahun nomor 85, membimbing mendiskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka. Yang I, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Rumus
Permendikbud bahwa mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru. Yang J, keterampilan menutup pelajaran. Pada umumnya, menutup pelajaran closure artikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran satu mata pelajaran kemudian diganti oleh mata pelajaran berikutnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.